all of you in good condition and happy. Now, before we continue our lesson, let's prepare ourselves. Mari kita persiapkan diri kita untuk belajar hari ini ya nak. Nah, our topic today about tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema yang pertama jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran yang kedua. Nah, mari kita belajar dengan penuh semangat. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan luas persegi. Persegi ini merupakan bangun datar ya nak. Nah, contoh bangun datar yang lain misalnya ada lingkaran, segitiga, dan persegi panjang juga ya. Oke, sekarang kita akan belajar bagaimanakah menentukan luas persegi. Di sini ada contoh ya nak, contoh soal. Seorang petani memiliki sepetak lahan berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 meter. Ia ingin menghitung luas lahan miliknya. Bagaimana cara menghitung luas lahan petani tersebut? Nah, kalau dikatakan persegi, ya, berarti panjang sisinya sama ya nak. Panjang sisi ini sama semuanya. Itulah namanya persegi. Nah, tadi lahan petani berbentuk persegi. Di sini luas perseginya rumusnya adalah sisi dikali sisi. Sekarang kita perhatikan lahan petani ini tadi yang berbentuk persegi. Nah, kalau persegi berarti tadi panjang sisinya sama ya nak. Ini 10 meter, ini juga 10 meter. Nah, kalau kita hitung nanti totalnya kotaknya ini ya. Jadi satu kotak kita ibaratkan 1 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ke bawah juga 10. Di sini juga 10 ya nak. Maka panjang sisinya sama-sama 10. Nah, kalau kita hitung nanti semuanya ini pasti totalnya sisi dikali sisi 10 dikali 10 ya. Karena luas lahan petani tadi rumusnya sisi kali sisi, maka luas lahannya 10 meter dikali 10 meter sama dengan 100 meter persegi. Jadi kalau dikatakan luas harus kita buat di sini meter persegi ya nak. M pangkat 2 ini dibaca meter persegi. Jadi luas lahan petani ini seluruhnya adalah 100 meter persegi. Jadi kalau kita hitung mulai dari sini ini ada 100 kotak ya nak. Satu kotak tadi mewakili 1 meter, berarti 100 meter lah semuanya ini. 100 kotak. Oke, nanti boleh kita tes dengan contoh soal yang lebih simpel. Nah, misalnya di sini. Seorang petani memiliki sepetak lahan berbentuk persegi dengan panjang sisi 4 meter. Nah, ia ingin menghitung luas lahan miliknya. Bagaimana cara menghitung luasnya? Tadi, luas lahan persegi itu atau luas persegi, rumusnya sisi dikali sisi. Tadi, sisinya 4 meter, berarti 4 meter dikali 4 meter sama dengan 16 meter persegi ya nak. Di sini harus ada meter perseginya, oke? Nah, dari sini harus ada. Kita buat di sini meter persegi. Oke. Nah, kemudian kalau kita hitung di sini kotaknya ada 16. Nah, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kotak. Berarti 16 meter persegi. Nah, ini kita peroleh dari sisi kali sisi. 4 meter dikali 4 meter sama dengan 4 kali 4 berapa nak? 16 ya.
maka 16 meter persegi. Kalau kita hitung, ya benar, ini semuanya ada 16 kotak. Ya, kita ibaratkan satu kotak 1 meter ya nak. Oke, begitu caranya. Maka rumus luas persegi adalah sisi dikali sisi. Diingat ya nak. Ya, sisi dikali sisi. Oke. Nah, begitulah cara menghitung luas persegi. Ingat, luas persegi itu sisi dikali sisi. Persegi dikatakan persegi karena panjang sisinya sama ya nak. Seandainya tidak sama berarti ada panjang ada lebar. Tapi kalau ini hanya sisi kali sisi. Oke, itulah cara menghitung luas bangun datar persegi. Oke, setelah kita belajar menghitung luas persegi, sekarang kita akan belajar makna sila Pancasila, yaitu sila yang pertama. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang ya nak. Nah, apa makna sila pertama Pancasila ini? Nah, yang bunyinya tadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, makna yang pertama adalah bahwa kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. Nah, yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Ya, kita ketahui bahwa agama yang diakui Indonesia ada berapa nak? Ada 6 ya, ada 6, yaitu agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Nah, jadi umat yang beragama yang 6 tadi harus hidup rukun, saling menghormati. Nah, yang keempat, ya, tidak mengganggu teman sedang beribadah. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Dan yang kelima, kita harus bisa bekerja sama, menolong antar umat beragama. Jadi walaupun kita berbeda agama, kita harus bisa saling tolong menolong, saling menghormati, tidak mengganggu teman saat beribadah, melaksanakan kewajiban kita kepada Tuhan. Nah, itulah makna sila pertama Pancasila. Nah, baik, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Diharapkan kepada peserta didik MEM seluruhnya. Yang pertama sudah mengetahui cara menghitung luas persegi dengan benar. Yang kedua, mengetahui makna sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Oke, thank you for our student. See you next time and bye-bye.